Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, dengan tubuh yang sehat pagi hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kami ajak Bapak Ibu kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan penyertaan pada pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat boleh memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami hendak merenungkan firman Tuhan. Urapi firman Tuhan, biar firman ini Tuhan menjadi pimpinan hidup kami, pegang hidup kami untuk hari ini Tuhan. Biar kami tidak jatuh, tapi kami tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Berkati semua pendengar yang menerima firman ini Tuhan, nama Tuhan Yesus kami mohon segala doa ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Setiap kita punya sesuatu yang kita sayang-sayang ya. Mungkin saya punya baju yang bagus yang saya sayang-sayang. Ada orang yang punya permata yang indah sayang-sayang disimpan ya, jangan sampai hilang ya. Sudah. Tapi sudah dari semuanya itu apa yang perlu kita simpan dan kita jaga-jaga, yang kita perhatikan, yaitu hati kita. Manusia jarang menyadari, kadang tidak menyadari hatinya, tidak disimpan jaga baik-baik. Yang dibiarkan baik-baik ada benda-benda, ya. Tapi yang penting itu hati saudara sekalian, ya. Biar kita baca satu ayat di dalam firman Tuhan, Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata bagaimana? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ ada panca kehidupan. Jaga hatimu. Kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan hati-hati, betul-betul dijaga, karena dari situ terpancar kehidupan, saudara. Betul, saudara, dari hati menguap tindakan kita, dari hati keluar kata-kata kita, saudara. Nah, hati kita harus dijaga, ya, dijaga betul, supaya kita tidak berbicara seenaknya, bersikap seenaknya, saudara. Karena itu, saudara, dengan apa kita menjaga hati kita? Hanya dengan firman Tuhan, ya saudara ya. Jadi saudara, kalau sudah kita pasti kita sering menghadapi sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang tidak enak, ya kadang-kadang tanpa kita berpikir lebih lanjut kita emosi marah-marah, kata-kata yang tidak layak, saudara. Ya itu saudara, biar kita belajar firman Tuhan ini menjaga hati kita, ya saudara. Tuhan berkata kepada Petrus, hati-hati Petrus, iblis hendak menjaga diambang pintu hatimu. Nah, saudara, ya kita tahu iblis itu diambang pintu hati kita, mau mengambil hati kita, ya, mau mengganggu hati kita. Saudara, jadi kita tidak merespon sesuatu yang salah. Biar kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan, ya. Ditulis di Mazmur 119. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Kita Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman Tuhan yang menerangi hati kita, ya, pelita dan menerangi jalan hidup kita. Hanya firman Tuhan, saudara. Tanpa tuntunan firman Tuhan kita buta, hidup dalam kegelapan, ya, kesasar-kesasar. Tapi hati kita perlu diterangi firman Tuhan, saudara, ya. Karena kita menghadapi suatu situasi tidak direncanakan tiba-tiba, saudara, ya. Misalkan di kantor, anak buahnya bekerjanya tidak beres, tidak karuan, atau tidak nurut, langsung malah emosi, saudara. Ya, ini saudara, satu cobaan hati kita, bagaimana kita meresponi sesuatu yang tidak mengenakan, sebagai tidak emosi, sebagai tidak berbuat salah dengan kata-kata kita. Perlu kita berdiam diri, memikirkan dengan baik bagaimana caranya, kemudian kita melakukan tindakan, kita berdoa, tak ingat dengan firman Tuhan, bagaimana saya merespon ini, ya, jangan emosi marah-marah, saudara,
nanti akan tidak karu-karuan. Kalau orang dengan hati yang panas menentukan sikap tidak benar, pasti ada keliru-kelirunya, pasti ada kesalahannya. Tapi kalau dengan hati yang tenang, kita berdoa, kita pikirkan, analisa, maka kita bisa mengatasinya, memberikan solusi yang baik, saudara. Begitu akhirnya kita sehari-hari, saudara sekalian, kita menjaga hati kita, ya. Kalau kita menjaga hati kita dengan betul-betul, maka responnya positif, ya. Maka hasilnya jadi indah, ya. Tidak menyakiti orang lain, tapi lebih berkat pada sesama, pada orang lain. Tapi responnya negatif, maka itu emosi, kata-kata yang negatif menyakiti orang lain, dan itu pekerjaan tidak beres, ya. Karena sudah apa tahu, iblis mengincar hati kita, ya. Setiap apa kita lakukan, setiap ketidakadilan kita, baik di kerjaan, di rumah tangga, di pelayanan, pasti ada itu masalah-masalah. Tapi kita minta pertolongan Tuhan, biar hati kita dikuduskan, dijaga dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku. Sudah, yang penting, ya, tiap pagi kita berdoa tentang Tuhan, menyertai kita apa yang kita lakukan, ya. Mungkin bagi anak-anak yang sudah masih sekolah, ujian, dan belajar minta hikmat Tuhan. Jadi yang jadi guru mungkin dapat mahasiswa atau murid yang dapat bagaimana kita meresponi, minta hikmat Tuhan, ya. Di pekerjaan, bahwa tidak nurut dan tidak kawan, bagaimana kita menghandle itu, minta hikmat Tuhan supaya bisa diselesaikan dengan baik. Hati yang bijaksana, terpengaruh hati yang bijaksana, menyelesaikan masalah dengan baik, tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi permusuhan, tapi tentang bersukacita, ya. Kadang-kadang kita bisa terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, saudara, tapi ada rencana Tuhan, ya. Misalkan saudara naik pesawat lambat, ya, tidak bisa masuk, emosi, marah begini saudara. Sebetulnya kita harus mengenung, ya, lambat, ya sudah, nanti jam berangkat ada pesawat lagi, ya. Berdoa sama Tuhan, jangan emosi, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, mungkin ada pesawat lagi yang jam berikutnya, sudah. Nah, begitu. Kalau kita emosi, marah, tidak ada gunanya, toh kita sudah berangkat. Sudah. Jadi kita harus berpikir dengan realitas, menerima apa adanya, dan menyerahkan semua kepada Tuhan, ya, saudara. Daud, dia banyak mengalami cobaan, banyak peperangan, tapi Daud itu hatinya sudah dekat kepada Tuhan, ya. Dia tidak gampang emosi, ya. Dia akan dipimpin Tuhan, menang dan menang. Musa, Nabi Musa itu sudah membuat bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu padang gurun 40 tahun. Luar biasa. Dihujat sama bangsa Israel. Seringkali dihujat, dimarahi. Tapi Musa menyembah Tuhan. Selalu Tuhan berikan Musa satu hikmat pimpinan, ya. Gunung batu diketok kuah airnya, ya. Burung-burung puyuh menyimpan makanan mana dari surga. Musa itu orang yang sangat rendah hati, sangat menjaga hati. Dia sabar, sudah, pimpin Tuhan sampai dia bisa membawa bangsa Israel ke Kanaan, sudah. Perlu kita, ya, hati kita tetap sabar, kuat, sudah. Jangan mudah emosi, tapi serahkan kepada Tuhan. Maka kita dengan hati yang tenang bisa menyelesaikan masalah dengan baik, ya. Belajar kita menguasai hati kita, ya. Saya berdoa supaya saudara-saudara kita bisa menguasai hati kita, supaya kita bisa jadi berkat bagi sesama dan bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekian, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman pada pagi hari ini. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menjaga hati kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami tidak menjaga hati kami, tak terkendali emosi kami Tuhan. Kami bisa marah, bisa emosi. Ampuni Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk
menjaga hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Oh Kudus, pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa tenang, bisa tidak emosi, dipimpin Tuhan menghadapi segala masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Hanya Tuhanlah, firman-Mu saja Tuhan yang bisa menolong kami. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini Tuhan, kuatkan hati mereka tetap setia pada Tuhan, dan tidak emosi, dan menjaga hatinya dikuduskan dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan melalui Tuhan Yesus mohon doa ini, haleluya, amin.